بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam ke-5 Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga masih banyak lagi nikmat yang masih kita rasakan sampai saat sekarang ini. Masih banyak nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai saat sekarang ini, sehingga kita masih dapat datang ke rumah Allah kita cintai ini rangka melaksanakan kewajiban kita mengisi malam-malam Ramadan, melaksanakan sholat fardu isya secara berjamaah, dan juga tadi kita sudah menyelesaikan sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Kemudian sholat beserta salam kita kirimkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimahullah. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan. Mungkin ini doa kita pada tahun kemarin. Tahun pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah, sekarang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Sekarang kita bersama dengan bulan suci Ramadan. Jadi pada malam hari ini, malam ke-5 Ramadan, berarti lompek puasa. Lompek puasa, copek asa. Pada malam hari ini, malam ke-5 Ramadan, puasa bersama Ramadan, menyambut Ramadan dua puasa. Bahagia levelnya, karena ada beberapa macam orang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang bersedih ketika Ramadan itu datang. Ada lah cerita tu, ada orang yang bersedih ketika Ramadan itu datang. Bersedih mereka, takut mereka Ramadan itu datang, karena mereka tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan mungkin yang biasa mereka lakukan pada siang hari di luar bulan suci Ramadan. Jadi mereka takut ketika Ramadan itu datang. Mereka bersedih ketika Ramadan itu datang. Mereka menganggap Ramadan itu datang sebagai ancaman bagi mereka, ketakutan bagi mereka. Dan itulah, jadi jangan kita menjadi orang-orang yang bersedih ketika Ramadan itu datang. Memang ini puasa je, puasa ya juga, tarawih ikut je, tetapi mereka dalam keadaan terpaksa, mereka tidak senang, mereka tidak bahagia dengan Ramadan itu. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang bersedih ketika Ramadan itu datang. Karena telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan itu dibacakan oleh adik kita tadi dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, sering kita mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu merupakan kewajiban bagi kita
Yang namanya kewajiban berpahala kita mengerjakan, berdosa kita meninggalkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk meninggalkan puasa. Jadi jangan pandang meninggalkan puasa. Jangan sampai tinggalkan, sepelekan puasa itu. Kemudian cara manusia itu, cara orang menyambut Ramadan yang kedua ialah orang yang biasa saja ketika Ramadan datang. Orang yang biasa saja ketika Ramadan itu datang. Bersedih enggak, tapi bahagia gembira enggak juga. Jadi itulah orang yang biasa saja menyambut suci Ramadan. Datang Ramadan, datanglah, enggak lah. Jadi kita juga jangan menghajati orang-orang yang ketika Ramadan datang kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tidak ada mati kalau kau bahagia Ramadan datang. Sedih tidak lo nyodo, tapi dia biasa je. Jadi mereka tetap menjalankan puasa Ramadan, ikut berpuasa Ramadan, tapi mereka tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mungkin mereka lakukan di luar bulan suci Ramadan. Itulah orang yang biasa saja ketika Ramadan itu datang. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimahumullah. Kemudian yang ketiga, cara orang menyambut Ramadan ketiga ialah orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, itulah yang seharusnya orang lakukan. Lebih pertama gembiranya, Bu. Kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan itu. Rasulullah SAW saja bergembira dengan datangnya Ramadan, apalagi awak sebagai umatnya. Kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan itu. Bahagia awak, senang hati awak ketika Ramadan itu datang. Karena lama menunggu kan, lama menunggu sebagai bulan menunggu. Kini bosan dengan bulan suci Ramadan. Potong berdoa awak kepada tahun kemarin berjumpa dengan Ramadan. Sekarang berjumpa dengan Ramadan, tidaklah awak senang, bukan tidak gembira. Jadi kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini adalah merupakan tamu awak. Jadi bergembiralah ketika Ramadan itu datang. Karena Ramadan itu banyak memberikan hadiah kepada kita, memberikan oleh-oleh kepada kita. Jadi bulan Ramadan kok banyaknya memberi hadiah ke awak. Kalau awak ibaratkan dalam perlombaan, kalau awak niat hadiah berarti awak harus ikut berlomba, ikut awak pertandingan kalau awak niat hadiah. Begitu juga dengan Ramadan, pada Ramadan itu kita harus ikut melaksanakan amal-amal ibadah yang dianjurkan melaksanakan di bulan suci Ramadan ini, baru nanti kita mendapatkan hadiah. Baru nanti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak keutamaan, kemuliaan di bulan suci Ramadan itu. Apa saja keutamaan kemuliaan di bulan suci Ramadan itu? Yang pertama, bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah bulan dalam diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi awak, pedoman hidup awak. Kalau hidup awak nak tenang, maka baca Al-Quran. Apalagi baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Jadi itulah keutamaan kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Al-Quran itu diturunkan bulan suci Ramadan. Kitab suci umat Islam, kitab yang mulia diturunkan di bulan yang mulia. Kemudian apalagi kemuliaan bulan suci Ramadan ini? Di bulan suci Ramadan itu amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan ketika bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan sunnah saja, ibadah-ibadah sunnah saja yang kita kerjakan, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, itu pahalanya sama dengan amalan wajib yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan.
Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah aja kerjakan itu pahalanya sama dengan amalan wajib yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian amalan wajib yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan wajib kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi begitu banyak kemudahan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu. Dawan niaga pahala yang banyak. Pahala itu yang wak cahit ketika dunia kan. Ini perbanyaklah amal-amal ibadah kita ketika di bulan suci Ramadan ini. Karena begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Banyak. Salat sunnah tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi rugi awak kalau kita tidak mengikuti salat sunnah tarawih. Kemudian tadarus, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Banyak lagi infak sedekah. Karena infak yang terbaik itu, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Jadi jangan awak sampai tidak berimpak bersedekah bersuci Ramadan, perbanyak impak awak. Karena selain itu pahalanya nanti mengalir kepada awak, dan juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Kemuliaan di bulan suci Ramadan itu, keutamaan bulan suci Ramadan itu. Bulan suci Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan keampunan. Jadi kesempatan bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Jadi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan ini untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Jadi mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan bulan suci puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini. Amalan-amalan salat-salat malam qiyamul lail bulan suci Ramadan ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimahumullah. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan Ramadan pada tahun ini. Sekarang Ramadan itu bersama kita. Ramadan itu merupakan tamu awak, yang namanya tamu tentunya harus diperlakukan dengan baik. Jangan tamu itu lopeng aja. Begitu juga dengan Ramadan itu merupakan tamu awak. Jadi perlakukan Ramadan itu, isi Ramadan itu dengan amal-amal ibadah. Perlakukan Ramadan itu dengan baik, jangan sampai nanti menyesal kita ketika Ramadan itu meninggalkan kita, tapi tidak ada yang tinggal pada diri awak, tidak ada berbekas pada diri awak. Jangan sampai awak, iman awak semakin lama, Ramadan itu semakin melemah. Karena memang di daerah awak memang setiap tahun di awal-awal Ramadan itu memang masjid, musalla, surau itu penuh. Memang penuh. Tak kita bangga wak sonang wak tengok jemaah masjid itu penuh. Sonang hati wak karena melimpah. Tetapi lah berlalu Ramadan itu, seminggu Ramadan berlalu lepas kurang dosa. 2 minggu Ramadan berlalu kurang dosa. Itu seterusnya. Kalau sampai akhir-akhir Ramadan tinggallah
jemaah-jemaah yang tetap yang biasa mengisi masjid itu. Seharusnya harus kita ketahui semua kemuliaan, semua keutamaan bulan suci Ramadan itu terletak di akhir-akhir Ramadan. Kalau awak terbalik awal-awal Ramadan awak kondong kita semangat ada, tetapi semakin lama Ramadan semakin kondu iman awak, semakin melemah iman awak, semakin dah omol agak malai awak kata untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu. Malai awak untuk masuk haji lah. Itu dah terbalik awak. Seharusnya awak pertama kau melimpah, semakin lama semakin melimpah. Jadi kita harus tetap istiqomah dalam bulan suci Ramadan ini. Kita harus istiqomah melakukan amal-amal ibadah ketika di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai semakin lama Ramadan semakin melemah iman awak, semakin kendor iman awak, dan mengakibatkan awak tidak mau atau malas lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin mereka ibu-ibu mereka di akhir-akhir Ramadan dah sibuk je mereka mancai, membuat kuih, membuat kupuk, atau mereka dah sibuk awak saudara mempersiapkan persiapan untuk Idul Fitri, melalaikan awak untuk membeli baju ayu ni. Jadi itulah mengakibatkan awak tu malas lagi, tak mau lagi untuk beribadah di akhir-akhir Ramadan itu. Jadi mula sama-sama awak tetap istiqomah untuk ramaikan masjid sampai di akhir-akhir Ramadan. Jangan sampai akhir je. Lebih Ramadan tetap ramai di masjid. Karena yakinlah jemaah yang berbahagia, rugi awak besok kalau awak tidak memperlakukan Ramadan ini, tidak mengisi malam-malam Ramadan ini, puasa Ramadan ini, menyesal kita besok. Karena mungkinlah banyak saudara-saudara awak yang telah meninggalkan awak, ini telah meninggal duluan daripada awak, dan pada tahun kemarin dia sama-sama berdoa sama awak supaya dia bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Iya. Nah, jadi gitu, kita harus tetap istiqomah awak, ramaikan masjid kerja sampai kendor iman awak. Tetap awak lama jangan kau hanya ramai sejauh saji kau jangan malas lah seminggu puasa berulang. Sempatkan dulu, isi dulu malam-malam suci Ramadan pun. Kerjakan salat sunat tarawih, baca Al-Quran, banyak infak dan sedekah. Karena banyak orang yang salat sunat tarawih itu mungkin baginya sunnah nyoman, ya kan? Memang betul. Tetapi hanya di bulan suci Ramadan inilah salat sunat tarawih itu bisa kita lakukan. Maka lakukanlah. Jangan sampai awak meninggalkan salat sunat tarawih itu begitu saja. Sempatkan dulu memang melaksanakan salat sunat tarawih, baru nanti tidak lama jam 9 dah sampai dah selesai awak salat sunat tarawih, baru nanti kita lakukan, baru nanti bisa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan awak atau keperluan awak. Sempatkan dulu untuk mengisi Ramadan yang melaksanakan salat sunat tarawih itu. Jadi sampai awak tinggalkan begitu saja bulan suci Ramadan ini. Tapi tadi ini namanya awak gembira dengan Ramadan. Yang namanya gembira itu kita harus tetap gembira mengisi Ramadan itu. Salat sunat tarawih kita, tadarus kita, infak, sedekah kita. Banyak yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimahumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita isi Ramadan ini, dan semoga pada bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci yang terbaik, Ramadan yang terbaik bagi awak. Mungkin pada tahun pertama, ugang pada tahun itu tingkatkan. Semoga pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi awak. Dan kembali awak berdoa, semoga Ramadan kau Ramadan esok bisa jawab soalan. Tetapi kalau kita ingin semangat beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka anggaplah Ramadan ini terakhir awak bosu. Anggap Ramadan ini terakhir kita berjumpa. Oleh karena itu perbanyak kita melaksanakan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimahumullah, mungkin itulah santapan rohani Ramadan dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Jadi jangan kita sedih ketika Ramadan itu datang, ataupun nanti kita biasa-biasa saja ketika Ramadan itu datang.
tetapi jadilah orang yang bergembira, orang yang senang ketika Ramadan itu datang. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.